Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini. Ya. Untuk Ananda yang ada di kelas 12, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ya. Selanjutnya, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Ya. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Ya, di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya. Selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas itu akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Anda tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu, juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Ya. Beberapa contoh pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang terjadi saat ini. Misalnya sebagai berikut. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi dan sebagainya. Hal ini merupakan bukti bahwa amanat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Ya. Saat ini
tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Selanjutnya, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjamin keberadaan hak asasi manusia. Selanjutnya, masih terjadinya tindak kekerasan atas nama agama. Misalnya penyerangan tempat-tempat ibadah, melakukan bom bunuh diri atas nama agama. Padahal pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya. Selanjutnya, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ini mengindikasikan bahwa belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat yang ada pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran PCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, Ananda sekalian, pengingkaran kewajiban warga negara itu banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya sebagai berikut: membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa STNK dan sebagainya. Selanjutnya, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Kemudian tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya. Dan yang terakhir, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling yang ada di kampung kita. Ya. Baik Ananda sekalian, pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi, itu akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran terhadap kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Ya, seperti itu. Baik Ananda sekalian, demikianlah video pembelajaran kali ini. Ya, saya berharap Ananda tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.